Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Malang TV, kali ini Radar Malang TV menghadirkan tamu yang luar biasa. Dia merupakan salah satu atlet andalan Indonesia. Jadi prestasinya tidak hanya regional tapi sudah menasional, bahkan sudah menginternasional. Karena 4 kali pernah menjadi andalan tim Indonesia di SEA Games dan empatnya masuk atau naik podium. Saya perkenalkan Mas Acong Tio Purwanto. Assalamualaikum Mas Acong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat kemarin meraih perunggu SEA Games. Dan ini capaian yang sangat dibanggakan, tidak hanya warga Malang tentu, tapi juga Indonesia. Ini capaian yang luar biasa di tengah kerinduan orang Indonesia ya, warga Indonesia untuk meraih prestasi tertinggi di SEA Games. Mas Acong, jadi mungkin bisa diceritakan Mas, sampai bisa menjadi atlet nasional. Jangankan nasional ya, untuk menjadi atlet pelatih Jatim saja sudah prosesnya sudah sangat berat. Mungkin bisa diawali dengan karir sebagai atletik itu mulai kapan itu? Ya, saya Acong Tio Purwanto, atlet nasional 3000 meter steeplechase, pemegang rekor nasional, dan alhamdulillah saya sudah ikut 4 kali SEA Games. 2015 di Singapura saya perunggu, di Malaysia 2017 saya emas, terus di Filipina 2019 perunggu lagi, dan kemarin terakhir di Vietnam alhamdulillah masih dikasih kepercayaan dapat perunggu. Untuk pengalaman saya menjadi atlet, sebenarnya dulu awal mulanya saya terbentuk mungkin dari keadaan ya, mungkin karena saya sebenarnya basicnya bukan dari atlet sebelum terjunnya. Saya sebenarnya pelepas burung merpati awalnya. Pelepas burung merpati ya. Jadi, main gitu lah, gitu ya. Saya jadi buruh pengecul kalau buruh yang suruh ngelepasin merpati. Ketika usia berapa itu? Masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke. Kebetulan waktu itu sekolah dasar itu ada kejuaraan porseni SD dan saya mewakili SDN 5 Mojolangu. Nah, itu untuk kegiatan porseni. Alhamdulillah di situ kelihatan bakat saya di lari. Setelah itu dilanjutkan di SMP, saya baru bergabung di PASI Kota Malang di IPAM yang ada di Stadion Gajayana, itu SMP kelas 1. Yang ngajak saya kebetulan Bu Oni Chandra. Terus yang menanganin saya pertama itu almarhum Pak Weli Rubun, dan dilanjutkan sama Pak anaknya Pak Adam Marsyamus Prasetyo Weli Rubun almarhum juga. Ya, keberhasilan saya ini enggak semata-mata hasil kerja saya sendiri, tapi karena ada support dari orang-orang ya seperti pelatih-pelatih saya terdahulu, keluarga terutama kan. Untuk yang paling support sementara ini setelah saya jadi TNI ya, satuan saya kebetulan juga seorang TNI, sekarang berpangkat sersan kepala, berdinas di Yonif Mekanis 521 Kediri. Dari situ semenjak saya menjadi TNI ya, mungkin prestasi saya dibilang semakin bagus karena terbentuk, mungkin karena mentalnya terbentuk setelah jadi TNI kan, terus disiplinnya terbentuk, tanggung jawabnya terbentuk, terus ya alhamdulillah di Angkatan Darat itu luar biasa supportnya ke atlet-atlet prajurit yang mempunyai prestasi di non militer itu, apalagi itu untuk kancah internasional. Itu mereka supportnya luar biasa untuk TNI, khususnya Angkatan Darat. Dan alhamdulillah di 521 ini, di Batalion Mekanis 521 ini, saya dari masuk supportnya luar biasa, dari komandan, rekan-rekan, terus ya perwira-perwira pendukungnya, dan yang lainnya, supportnya luar biasa. Tanpa mereka support, saya nggak akan bisa ada di sini juga seperti ini gitu kan. Jadi itu salah satunya karena berkat prestasi lari ya, bisa masuk TNI itu ya. Ya, alhamdulillah karena prestasi lari itu waktu itu. Jadi sahabat Radar Malang TV,
itulah kalau kita punya prestasi tentu banyak kemudahan lah untuk mencapai cita-cita, termasuk Mas Acong tadi menceritakan bisa masuk TNI karena prestasi lari. Ini semoga adik-adiknya Mas Acong nanti bisa meniru ini ya, menginspirasi bahwa terus semangat berprestasi ini ya gitu. Sebelum masuk sampai ke TNI, jadi proses mulai di tingkat kota, tadi kan sempat juara Porseni lah ya. Porseni, kemudian bagaimana proses gabung di PASI, kemudian proses latihannya kok bisa sampai sejauh ini prestasinya, tentu kan gak mudah. Karena menurut saya atletik ini salah satu olahraga yang menurut saya menjemukan ya. Latihannya juga lari aja gitu, beda dengan yang lain kan. Itu gimana untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi kejenuhan itu ya, karena menurut saya ini jalan satu-satunya mengubah hidup saya. Ya harus punya tanggung jawab, kan support orang tua. Dulu itu waktu saya masih latihan, rumah saya di Sudimoro, saya harus datang ke Gajayana ini kalau naik kendaraan tuh 2 kali PP ya kan, 2 kali oper lah ya dulu itu kan. Jadi sedangkan orang tua saya itu dulu itu kerjaannya jual sate keliling gitu kan. Kadang untuk berangkat ke sini pun saya harus, ibu saya itu sampai kadang pinjam tetangga gitu kan. Iya buat itu. Nah di situ saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Saya datang dengan usaha orang tua yang saya seperti itu. Nggak mungkin saya main-main untuk datang di sini, dan harus memaksimalkan itu supaya nanti kedepannya saya bisa berikan yang terbaik untuk orang tua seperti itu. Kalau udah dibiayain seperti itu, diusahakan seperti itu, saya datang ke sini cuma main-main kan kasihan. Yang pertama itu. Terus ya dengan berlari ini saya bisa menyelesaikan sekolah gitu kan. Kakak saya, hampir semua kakak saya putus sekolah gitu kan. Saya bisa sekolah karena lari itu, jadi nggak ada pilihan lain selain saya berprestasi gitu. Ya. Jadi menghadapi kejenuhan itu ya didorong oleh motivasi diri sendiri sebenarnya ya. Saya selalu punya target untuk mengatasi kejenuhan itu, punya target kan. Saya dari kecil mungkin aneh mungkin ya, tapi saya tanamkan sampai sekarang pun ke junior saya tanam. Kamu kalau melakukan sesuatu itu lihat ada peluangnya enggak gitu. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, saya sarankan ke teman-teman pun lihat ada peluangnya. Kalau ada peluangnya kalian kerjakan. Kalau kamu tahu peluang itu ada peluang itu juara misalnya. Ya, di apapun bisa besar enggak yang kamu kerjakan ini. Bisa tercapai enggak? Terus kalau ya bisa, tentukan waktunya kapan gitu. Jadi atletik itu menurut saya ya menjanjikan, untuk masa depan sangat menjanjikan jika juara gitu. Dan semua orang tuh sebenarnya tahu dia itu punya potensi di mana, dirinya itu sebenarnya tahu. Oh ya, saya kalau tekunin ini saya ada peluangnya. Kan kebanyakan atlet sekarang itu ikut-ikutan aja gitu kan. Mereka nggak tahu, oh potensi saya di mana, peluang saya di mana, nggak tahu mereka. Pokoknya kerjakan itu, akhirnya dapat capek aja gitu. Ya, memang kecenderungannya anak itu, apalagi di usia-usia yang masih muda itu, ketika yang lain main bola, semua main bola semua. Padahal ada peluang lain untuk menjadi atlet yang lain. Kira-kira gitu maksudnya gitu ya. Oke. Jadi anak-anak tuh sering, kamu lihat peluangnya di mana? Kalau saya lihat, oh ya kamu ada peluangnya. Terus target kamu berapa tahun kamu sampai ke sana juara nasional itu, waktunya kalau 5.000 segini di remaja. Kira-kira sampai remaja ini kamu bisa nggak sampai ke situ? Kalau nggak, kamu cari peluang di tempat lain. Kalau kamu nggak juara latihan, sama-sama capeknya, sama-sama buang-buang waktunya. Jadi waktu itu nggak bisa diputar. Mending kamu tekunin hal lain daripada kamu fokus ke atletik tapi kamu nggak yakin itu ada peluangnya gitu. Saya gitu kan. Jadi kayak gini, kita nekunin atletik 5 tahun, saya kasih pandangan gitu. Tapi kamu nggak yakin ada peluang kamu bisa juara nasional. Mending kamu nekunin mungkin bisnis online kayak gitu kan. 5 tahun ke depan mungkin sama kamu nekunin atletik yang itu lebih besar, kamu nekunin
yang lain yang itu lain tadi. itu ini udah jadi besar gitu kan Pak. Jadi saya kasih pandangan gitu, tapi selalu saya arahkan, oh ini anak ini potensinya di sini, potensinya di sini. Ya, ketika awal-awal menjadi atletik itu sempat ada godaan yang ingin pindah cabang olahraga atau apa? Pernah, Acong? Kalau itu tidak sih Pak, soalnya saya alhamdulillah setelah saya memutuskan saya terjun di suatu bidang, saya harus maksimal. Dan ketika saya maksimal, dari dulu saya terjun itu udah kelihatan di situ potensinya ada, dan saya langsung juara-juara gitu. Jadi waktu itu saya SMP kelas 1 ikut kejuaraan, langsung juara, kayak Popda itu saya juara. Terus Porpov saya juara, langsung ke tingkat nasional juara, itu nggak butuh waktu lama gitu. Kan jadi mungkin terbentuk sebelumnya itu saya karena jadi pelepas itu Gunung Merpati itu kan. Kalau latihannya mungkin di usia muda itu lebih keras dari atlet-atlet yang latihan di kota gitu, di Pasi. Karena saya kalau pelepas Merpati dari asar itu sampai maghrib saya jadi pelepas lari, bawa burung kayak gitu kan. Mungkin bebannya lebih berat. Ketika saya terjun lihat latihan atletik, wah ringan gak seberat, gitu gak seberat kegiatan saya biasanya gitu kan. Bakat alam ini berarti saya. Bakat kepepet. Kepepet ya. Ini kepepet menjadi prestasi internasional ya, Acong Tio Purwanto ini. Ya, ketika masa-masa awal menjadi atlet ini kan biasanya apalagi usia muda itu ya, kebimbangan untuk ya itu paling utama tentu kejenuhan ya. Melihat kok enggak prestasi terus nanggung gitu, Mas Acong memberi motivasi gimana itu ya? Ya kalau buat saya, kalau saya pribadi dulu kan saya udah cerita ya, saya masuk kebetulan saya berlatih sebentar dan alhamdulillah saya tahu potensi saya di sana dan saya juara gitu kan. Jadi nggak sempet jenuh, saya udah juara dan saya juga udah punya target saya udah tercapai gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau memulai lari apalagi orang awam, saya sarankanku masuk ke suatu organisasi, kalau enggak kayak klub-klub gitu kan. Di sini udah mulai banyak tuh klub lari-lari itu kan. Nah, ketika kita punya partner berlari, kita nggak lari sendirian, itu kita termotivasi sama teman-teman. Jadi nggak jenuh. Ya emang olahraga lari olahraga yang menjenuhkan. Kalau kita itu nganggapnya lari itu hal yang berat. Tapi sekarang lari kayaknya jadi tren hidup ya. Saya lihat di Jakarta, di kota-kota besar itu ada klub-klub lari itu, bahkan yang memprakarsai bukan orang-orang sembarangan, bos-bos perusahaan kayak gitu kan. Lifestyle jadi lifestyle bergaya sekali. Terus mereka ya nggak hanya prestasi tinggi yang mereka kejar, tapi sehat yang pertama, yang kedua personal base masing-masing, peningkatan prestasi masing-masing. Kan kalau orang lihat tuh, kalau orang awam ya ngomong prestasi itu kan pencapaian di suatu kejuaraan. Kalau saya sendiri sebagai atlet, prestasi itu catatan waktu yang bisa saya pecahkan, itu prestasi. Ketika kalau juara dapat medali itu sebenarnya bonus, tapi kalau ngomong prestasi ya catatan waktu. Artinya lebih cepat dari sebelumnya, terus begitu ya, catatan waktu itu ya. Kalau orang-orang fun run itu ya bikin target aja, saya latihan ini sekarang waktunya 20 menit. Latihan lagi, saya punya target nanti bulan depan udah bisa 19 menit kayak gitu. Ketika kita punya target, punya sasaran, nggak mungkin jenuh. Tapi kalau kita nggak ada target, cuma latihan, bakal jenuh. Dan itu saya sarankan juga ke pemerintah dulu. Terus ada masukan dari Federasi PB Pasi, bikin angket gimana caranya olahraga atletik ini bisa menarik, terus biar gampang cari bibit. Sebenarnya gampang solusinya itu. Sering adakan kejuaraan event itu yang price-nya luar biasa. Jadi sekarang ini kan orang-orang itu cari bibit atlet ya kan. Jadi pelatih cari atlet. Tapi ketika event itu banyak, terus ada hadiah yang menarik, itu orang datang. Terus dikemaslah olahraga itu jadi event itu sosialnya itu bagus gitu, entah di media sosialnya tuh, terus juaranya diangkat gitu kan sama media, kan mereka itu akhirnya
penasaran, penasaran untuk datang ke sana, dan itu mewadahi semua kalangan itu. Kalau bisa mewadahi semua kalangan, orang tuh awam pun bisa ikut pertandingan. Ketika tahu mereka udah penasaran datang, terus ikut mencoba perlombaan. Pelatih itu nggak perlu cari atlet, tapi atlet yang perlu cari pelatih. Ketika wah ada kejuaraan, hadiahnya segini, wah saya pengen juara. Atlet yang cari pelatih, nggak perlu pelatih cari atlet itu. Ya gimana cara tugasnya pemerintah sama orang-orang yang terkait. Event diperbanyak ya, untuk event diperbanyak, dibuat kualitas. Gitu. Ya, Cong. Jadi di angkatanmu mungkin atlet banyak waktu itu, latihannya juga sama, tetapi yang paling menonjol salah satunya kan Cong ya. Itu mungkin ada cara untuk berlatih sendiri di luar program atau seperti apa? Biasanya seperti itu atau seperti apa? Kebetulan pelatih-pelatih di sini tuh sebenarnya pelatih hebat-hebat sebenarnya. Kapasitasnya internasional. Tapi kan kalau saya kan kalau latihan bareng, saya punya prinsip latihan bareng ini berarti orangnya udah bikin takeran bareng sama gitu. Kalau kita jalin segini. Jadi program pesnambah ya tetap saya kerjakan. Oh, jadi ada tambahan-tambahan sendiri, mungkin penguatannya saya tambahin di rumah, sebelum tidur saya penguatan dulu, entah itu sit up, push up kayak gitu kan, nambah-nambah. Terus joggingnya saya tambah. Saya nggak mau terfokus sama diri saya harus membuka diri dan melihat punya wawasan. Jadi atlet itu kebanyakan tuh seperti katak di dalam tempurung gitu, besar di dalam, ternyata luar itu banyak yang lebih hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Atlet itu biasanya latihan sendiri, nggak mau lihat peta kekuatan musuh di nasional itu. Jadi dia ngerasa program berat sekali. Padahal prestasi orang di atas dia itu banyak. Jauh lebih banyak. Nah, ketika ada prestasi orang jauh lebih banyak di atas dia, berarti banyak orang yang lebih sengsara dong latihannya dari mereka kan gitu kan. Iya. Tapi mereka nggak nyadari itu, mereka ngerasa itu. Mereka harus membuka diri dan mereka harus tahu data-data musuh gitu kan. Saya waktu latihan di sini benar saya latihan di Kota Malang, tapi saya tahu musuh saya di nasional itu siapa. Bentuk latihannya berapa kali sehari, pace-nya berapa, saya kan harus tahu informasinya. Atletik itu perlombaannya di latihan, bukan waktu perlombaan. Jadi ketika kita menang di latihan ya menang di lomba. Ya. Kan tinggal tinggal waktu gembiranya, menikmati hasil latihan di lomba itu. Jadi lombanya di latihan. Kamu tahu data musuh kamu segini. Ya itu kan namanya sport intelijennya harus main lah, seharusnya kan begitu kan. Itu kan musuhnya berapa, dari mana, bentuk latihannya apa, pola hidupnya kayak apa. Itu kan kita harus. Jadi ketika di latihan takarannya segitu ya, nanti lomba itu sudah tahu sebenarnya ya. Nggak akan belajar dari itu. Kita olahraga terukur. Bukan olahraga sulapan, bukan olahraga permainan. Jadi nggak hanya kalau olahraga permainan mungkin ada keajaiban. Ya kalau kita itu faktor eksternal itu mungkin waktu kita lari di lintasan ada becak datang nabrak gitu eksternalnya. Kalau ya sudah bisa dihitung nanti yang juara siapa dari hasil latihan itu sudah kelihatan dari situ. Enaknya di atletik olahraga terukur itu. Ya ini sayangnya ya anak-anak ini. Ya. Mereka yang mau berangkat porprov ini kan ada kendala. Mereka ini kan sebenarnya latihan itu pertandingannya di latihan, sedangkan latihan mereka tersisihkan. Iya. Jadi mereka untuk lapangan juga harus berbagi sama bola cabur itu lain lah. Ya cabur lain kan mereka bayar ketika mereka menggunakan ya. Atlet-atlet yang porprov mau membela Kota Malang itu kalah yang sama bayar itu aja. Jadi itu kendala atletik sekarang itu atletik di sekarang itu kasihan mereka itu menurut saya atletik kayak di nomor 2 kan gitu menurut kira-kira ya nggak di nomor 2 kan ya kurang diperhatikan ya. Ya kalau itu di nomor 2 enggak, mereka juga dituntut, cuma kadang ya itu tuntutan nggak sesuai dengan ya. Harusnya kalau mereka menuntut itu harus ada fasilitas yang yang mendukung lah kan.
Ya. Ya ngomongnya mendukung tapi realitanya kan kayak gitu kan, kasihan. Kayak tadi saya latihan di lapangan terburu-buru karena katanya ada cabur lain yang harus latihan sini dan nggak mau diganggu, itu kan mereka kan kasihan gitu kan. Sedangkan berapa hari lagi ini mereka harus lomba, terus tuntutan mereka kamu harus kasih prestasi terbaik, wah begini. Tapi realitanya kayak gitu kan. Ya. Sedih saya lihatnya itu. Ya, saya bisa memahami lah bagaimana perasaannya atletik ketika mengalami kendala kayak begitu. Ya, terlepas dari itu, Acong. Jadi tadi sempat disinggung telah berhasil masuk anggota TNI ya. Prosesnya bisa diceritakan, kok tiba-tiba bisa jadi anggota TNI itu seperti apa itu proses awalnya? Proses awalnya dulu saya karena di sekolah waktu masih remaja junior saya udah ngikutin kejuaraan sampai Asian School, Asian Youth seperti itu kan. Jadi juara di tingkat nasional bakal internasional. Usia berapa kira-kira itu? Berarti sekolah itu usia berapa ya? 16. Oh, 18 ya. tahun ke 18 ya. Oke, terus 19 sampai ke bawah lah. Sampai itu kan saya udah ikut kejuaraan nasional berkali-kali, juara juga kan. Hampir setiap kejuaraan nasional saya podium terus dan alhamdulillah nomor 1 terus insya Allah waktu itu remaja junior. Terus ke Asian School kayak itu ya juara juga. Setelah itu ada kejuaraan, kebetulan waktu itu ada AHM Half Marathon Army itu yang lagi hits waktu itu di Angkatan Darat. Nah di sana itu TNI Jakarta, itu, di Jakarta. Angkatan Darat itu harus mengirimkan personil untuk AHM itu. Dan itu udah berlangsung berapa tahun gitu. Akhirnya mereka butuh regenerasi kan gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada Boston Marathon di Bogor. Tapi lombanya 10 kilo, cuma judulnya Boston Marathon gitu kan. Nah di situ saya ngalahin atlet-atlet AHM-nya, atlet-atlet pelatnas juga yang senior juga ada yang kalah juga sama saya. Dan sekretaris PAD itu langsung datengin saya, nawarkan ke saya, "Dek, mau nggak jadi TNI gitu?" Oh, jadi angkatan darat, tentara. Wah, mau Pak, ini kebetulan. Jadi kamu yang malah yang ditawari? Ya, gitu? ditawari. Oh, hebat, jadi emang saya latihan itu tujuannya berprestasi itu emang kedepannya untuk mempermudah saya untuk mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah kan kecapean. Waktu itu banyak tawaran, nggak hanya dari AD, AU, AL juga nawarin juga, terus ada pelayaran, PLN, terus PDAM kan itu dulu nawarin semua. Saya karena saya mungkin ya sayang sama orang tua kan itu, nanya ke orang tua saya, "Mak pengen punya anak apa, jadi apa?" itu. Kebetulan saya kan yang lulus dulu punya ijazah. "Mak pengen punya anak ABRI." Wah, kebetulan ada gitu tawaran ya. Itu. Alhamdulillah lah. Ya udah saya masuk ke sana, direkrut, terus masuk. Pendidikan saya normal, kayak nggak ada kesempatan latihan, nggak apa. Waktu itu sebenarnya saya udah lolos limit PON dan proyeksi medali juga, namun tapi kalau di Jawa Timur belum diperjuangkan dulu untuk tetap bisa latihan. Kalau yang daerah lain yang sama-sama rekrutan kayak teman saya satu liting juga, dia bisa ikut PON waktu itu. Saya enggak, saya soalnya ikut pendidikan penuh. Ya. Jadi seperti itu. Terus saya masuk ke Brigif 16 mekanis 16 di Klotok Kediri. Habis itu untuk penempatannya satuannya dapat ke Gandiv Mekanis 521 Kediri. Dan kebetulan alhamdulillah dari semuanya itu, dari Danyon, Wadanyon dan pendukung semuanya, perwira-perwira, rekan-rekan anggota saya support semua. Di cabang atletik ini? Di TNI, ketika saya punya prestasi dan mau mewakili nasional, bahkan belum nasional waktu itu masih saya juara Piala Panglima waktu itu. Terus sama sekretaris PAD itu namanya Pak Gede Karangasem dulu itu, telepon, dia pasang badan ke batalion, "Acong, ini saya siapkan," kan waktu mau ditarik kembali ke batalion karena sudah selesai kejuaraan Piala Panglima. Beliau langsung ada telepon sama ke batalion dan ngomong, "Acong, saya persiapkan untuk masuk tim SEA Games, insya Allah akan
adakan tuh Agustus ini gitu kan. Ya. Untuk tanggung jawab di sini biar saya yang bertanggung jawab. Beliau itu berani kayak gitu. Ya saya banyak hutang budi juga sama Pak Gede Karangasem itu. Nah, saya jawab di Kejurnas itu saya ngalahin atlet pelatnasnya. Akhirnya saya masuk tim nasionalnya untuk persiapan SEA Games 2015. Ya artinya ketika masuk TNI prestasimu tidak terganggu sama sekali di lari ya. TNI ketika saya masuk TNI bukan terganggu, malah tersupport. Oh gitu ya. Luar biasa. Karena ya selain satu saya dari support dari keluarga, dulu cuma keluarga dan teman-teman, sekarang dari rekan-rekan kerja juga kan, anggota saya juga kan, pimpinan saya support semua. Jadi doanya lebih banyak. Jadi ketika doa lebih banyak, support lebih banyak, ya mungkin langkahnya lebih termudah. Amin ya. Luar biasa. Jadi sahabat Radar Malang TV, ketika punya prestasi apapun sebenarnya, yaitu tadi jalannya dimudahkan untuk di bidang apapun. Acong sudah menceritakan kisahnya dimudahkan. Bahkan orang repot cari kerja, dia repot menerima tawaran kerja lah. Aneh kan ini. Ini karena prestasi lari. Jadi prinsip apapun bidangnya ditekuni itu tadi ya. Tekuni. Betul, dan ada target. Harus lihat peluang. Ketika kita menemukan peluang, kita harus punya target berapa waktunya. Harus kita punya target waktu juga untuk mencapai itu. Ya, Acong, ini kita ngomong generasi berikutnya. Oke, Acong prestasinya sudah luar biasa. Sekarang kita pengen tahu sebenarnya proses regenerasi ke depan itu sebaiknya harus apa. Karena kita melihat persaingan di daerah-daerah juga sekarang berlomba-lomba untuk tentu pengen merebut medali semua, pengen masuk pelatnas semua. Untuk di lingkungan kita lah, atlet di Malang Raya misalnya, apa yang harus dilakukan menurut kamu? Kalau saya sebenarnya ya pertama diadakan kejuaraan-kejuaraan agak sering di kota Malang ini. Sebenarnya bibit nggak perlu dari luar, orang-orang sini banyak berpotensi juga kalau diwadahi. Terus kedepannya saya juga pengen kayak bikin kayak apa ya, klub gitu ya, akademi lah, akademi. Oh iya, ya menarik ini. Akademi lari gitu. Dari situ mau ada nggak hanya atlet-atlet yang nanti mungkin subsidi silang lah. Jadi orang-orang yang terjun di sana itu nanti bisa yang masuk ke akademi Acong Academy itu mungkin ada fun run, terus anak-anak yang mau daftar TNI, Polri, pembinaan fisiknya. Nanti dari situ kita bisa bantu adik-adik kita yang mau berprestasi gitu kan. Seperti itu. Nanti ya semoga didukung sama banyak kalangan lah itu. Jadi ada rencana bikin akademi atau Acong Academy ini khusus untuk lari. Ya, ini menarik. Saya kira tidak banyak di Indonesia ya. Kalau akademi sepak bola mungkin sudah sangat banyak, tapi akademi lari mungkin ini sesuatu yang baru. Ya harus didukung lah. Menurut saya ini harus didukung, Acong. Ini juga tidak hanya untuk calon pelari ya, saya kira ya. Tidak. Ini Kak, fun run pun bisa. Kalau fun run itu kan orang komunitas-komunitas lari itu mereka pengennya personal best kan. Personal best itu mencapai waktu terbaik. Ya, jadi itu sebenarnya atlet itu kan olahraga terukur, bisa dihitung, bisa direncanakan untuk lari berapa, mau lari berapa, dari segi peningkatannya berapa, itu bisa diukur dengan periodisasi yang benar. Jadi kebanyakan sekarang itu kan orang kalau banyak personal trainer itu banyak, tapi ya ngomongnya gini, pelatih itu mudah, melatih lari itu mudah kalau nggak tahu ilmunya, tapi kalau tahu ilmunya semakin susah. Jadi personal trainer itu sekarang banyak berjamuran, apalagi untuk ngelatih atlet-atlet kayak fun run itu emang gampang, soalnya orang-orang yang nggak pernah kena program terus suruh, pokoknya bapak aja bisa mungkin jadi pelatih. Sekarang lari 30 menit, besok 45 menit, besok 60 menit, meningkat mereka. Tapi kan nggak mungkin bisa sampai potensi tertinggi mereka. Karena ketika nanti mentok, ilmunya mentok itu harus dilihat dari segi kekuatannya, terus tekniknya, itu kan harus pengamatan benar-benar untuk dari puncak ini biar ke puncak
prestasi berikutnya gimana caranya, pondasinya harus diperkuat lagi kan, itu harus ada ilmunya itu lebih gimana. Nah itu saya pengen bikin seperti itu. Mereka untuk yang fun run itu nanti targetnya personal base, untuk yang pembinaan fisik untuk yang TNI masuk TNI Polri itu ya kita bina fisiknya biar nilainya tidak mati untuk garjasnya ya kan. Seperti itu. Jadi nanti rencana Acong Academy gitu namanya ya. Okay. Oh ya, ini sekaligus kita cari kenalkan lah, cari bibit juga. Dan ini membantu PASI, membantu KONI biar nggak repot juga cari atlet kira-kira begitu ya. Acong, dari sisi karir lari sudah SEA Games 4 kali, ke depan masih ada target lagi? Insya Allah kedepannya ini kan saya harus masih, kan PON saya udah 2 kali. Kedepan ini masih ada kesempatan lagi PON sekali. Terus tahun depan ini juga masih ada SEA Games. Saya masih pengen tampil dan masih pengen bisa ngasih yang terbaik untuk Indonesia dan warga kayak Kota Malang khususnya kan. Seperti itu. Nah nanti makanya di Kejurnas ini saya harus menampilkan hasil yang lebih baik dari kemarin. Insya Allah bisa. Dan ini terus persiapan ya untuk ini ya? Insya Allah masih terus persiapan. Baik, jadi ini saya kira sangat menginspirasi terutama generasi muda yang ingin berkarir di cabang olahraga atletik. Ya bisa banyak belajar dari Acong Tio Purwanto yang awalnya bukan siapa-siapa, saya nggak begitu ya Kami ya? Bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang hebat lah di Indonesia. Kemarin menyumbang medali dan sudah terlalu banyak medali menurut saya. Itu sahabat Radar Malang TV, semoga obrolan saya dengan Acong ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk calon atlet yang ingin berkarir hingga nasional. Acong mungkin ada satu pernyataan terakhir atau pesan ke adik-adik generasi muda lah. Oke, pesan saya kayak seperti yang saya omongkan tadi, semua kalian boleh kerjakan sesuatu, tapi kalian harus tahu peluangnya ada apa tidak. Ketika kalian udah mendapatkan peluang itu, kalian harus target waktunya itu loh. Jadi kita lihat peluang, terus kita punya target waktu kapan tercapainya. Sesuatu yang kecil itu bakal bisa jadi besar kalau kita benar-benar tekunin dan serius. Dan seperti itu, dan jangan lakukan hal itu setengah-setengah. Jadi capeknya sama, buang-buang waktunya sama, cuma hasilnya beda ketika kita benar-benar serius menekutin sesuatu itu. Oke. Baik, Acong, terima kasih. Pertemuan hari ini sangat menginspirasi kita semua dan semoga sukses Acong di event-event berikutnya. Indonesia menunggu prestasimu lagi. Amin. Baik, sahabat Radar Malang TV, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.